Pernah nggak sih Anda ngerasain sensasi fisik yang aneh gitu waktu diabaikan atau mungkin dikritik? Misalnya lagi seru-seruan di grup chat, terus chat Anda dilewatin gitu aja. Tiba-tiba dada rasanya sesak. Atau pas dapat feedback pedes dari bos, perut langsung kayak diaduk-aduk. Nah, itu tuh bukan cuma perasaan atau drama loh. Itu pengalaman manusia yang ya universal banget. Kali ini kita mau bedah tuntas, kenapa sih rasa takut ditolak itu bisa nusuk banget. Kita lihat dari sains otaknya, dari akar evolusinya, sampai kenapa ya di Indonesia ini rasanya jadi lebih kompleks. Tujuannya simpel, supaya kita semua, termasuk Anda, bisa lebih ngerti diri sendiri dan orang lain. Karena kalau kita paham dasarnya, kita bisa mulai diskusi dengan lebih tenang, lebih empati, dan berhenti saling menghakimi. Betul sekali. Dan ini penting banget. Ungkapan sakit hati itu ternyata literal, bukan kiasan. Nanti kita lihat buktinya gimana otak kita memproses penolakan sosial itu di jalur yang hampir sama persis dengan saat kita katakanlah kejedot. Jadi rasa sakit emosional itu nyata secara neurologis. Oke, ini menarik. Mari kita bongkar. Gimana ceritanya sakit emosional bisa sama rasanya kayak sakit fisik? Kedengarannya kan beda banget ya. Yang satu kan urusan perasaan, yang satu lagi ya urusan badan. Nah, ini penemuan yang benar-benar mengubah cara kita mandang interaksi sosial. Awalnya dari studi keren tahun 2003 oleh Naomi Eisenberger. Mereka bikin game virtual simple namanya Cyberball. Jadi, partisipan di eksperimen ini diajak main lempar-lemparan bola virtual sama dua pemain lain. Oh, kayak main game online biasa gitu ya? Lempar tangkap, lempar lagi? Persis. Tapi mereka nggak tahu kalau dua pemain lainnya itu cuma program komputer. Awalnya asik-asik aja. Terus? Tapi di tengah-tengah permainan, tiba-tiba dua pemain komputer itu berhenti total ngasih bola ke partisipan. Mereka jadi main berdua aja. Si partisipan dicuekin abis-abisan. Aduh. Nah, pas momen itu, peneliti ngelihat sesuatu yang gila di pindayan otak partisipan. Tunggu, ini kan cuma game bohongan kan? Pemainnya bahkan bukan orang beneran. Kenapa otak kita peduli sampai segitunya? Nah, itu dia intinya. Ternyata otak kita nggak peduli itu nyata atau fiksi. Saat dikucilkan, ada satu bagian otak namanya anterior cingulate cortex, kita sebut aja ini pusat alarm rasa sakit, yang langsung nyala terang. Dan ini area yang sama persis yang aktif waktu kita ngerasain sakit fisik. Misalnya, jari kita kena api. Wow. Dan makin si partisipan merasa sakit hati, makin kencang alarm itu bunyi di otaknya. Gila. Ini berarti kalau ada teman yang bilang, kata-katamu nusuk banget, itu bukan drama. Secara harfiah, di level otak, itu bisa terasa sama seperti ketusuk beneran. Ini mengubah cara saya memandang semua perdebatan. Tepat. Dan 8 tahun kemudian, penelitian Ethan Kross bikin ini jadi lebih gamblang lagi. Mereka nggak pakai game, tapi ngajak orang yang baru putus cinta. Oh, ini lebih intens lagi. Jauh lebih intens. Saat di dalam mesin fMRI, mereka diminta lihat foto mantannya sambil mikirin rasanya ditolak. Hasilnya, lebih gila lagi. Bukan cuma pusat alarm sakitnya yang nyala, tapi juga bagian otak yang secara spesifik merasakan sensasi fisik. Bagian yang ngasih tahu Anda, aduh ini panas, atau wah ini tajam. Jadi otak kita beneran merekonstruksi sensasi fisik dari sakit emosional. Luar biasa. Untungnya, kita juga punya bagian otak yang fungsinya kayak rem emosional, namanya right ventral prefrontal cortex. Bagian inilah yang berusaha menenangin alarm yang berisik tadi, mencoba mengurangi rasa sakitnya. Jadi, di dalam kepala kita itu ada semacam tarik tambang antara rasa sakit yang meledak dan sistem yang berusaha mendinginkannya. Jadi jelas ya kalau ada yang bilang omongan kita menyakitkan, itu fakta biologis. Itu realitas yang terjadi di sirkuit otak mereka. Bukan lagi soal baper atau terlalu sensitif. Oke, penjelasan sirkuit otak tadi masuk akal banget. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kenapa evolusi ngerancang kita jadi lemah begini? Rasanya kok aneh ya untuk bisa bertahan hidup, kita justru dibuat gampang sakit hati. Jawabannya justru ada di mekanisme bertahan hidup itu sendiri. Coba kita mundur jauh ke masa nenek moyang kita, para pemburu pengumpul. Bagi mereka, hidup itu ya soal kelompok. Ditolak atau diusir dari suku, itu bukan cuma soal kesepian. Itu sama dengan hukuman mati. Titik. Karena kalau sendirian, nggak bisa berburu, nggak ada yang melindungi dari predator, ya abis. Persis.
Nggak ada akses makanan, nggak ada perlindungan, nggak bisa punya keturunan. Nah, karena taruhannya hidup dan mati, evolusi harus menciptakan sistem peringatan dini yang super kuat. Rasa sakit yang tajam dan menusuk saat kita ditolak. Itulah alarmnya. Alarm biologis yang maksa kita untuk sadar, perilaku sosial gue ada yang salah nih. Harus cepat-cepat diperbaiki biar nggak diusir. Oh, jadi ini kayak alarm kebakaran zaman purba ya? Dulu ancamannya beneran api yang bisa membakar seluruh goa. Jadi alarmnya disetel super sensitif. Sekarang di zaman modern, alarm yang sama masih kepasang. Kita mungkin cuma nyium bau roti gosong dikit, tapi alarmnya udah jerit-jerit seolah-olah seluruh rumah kebakaran. Analogi yang pas sekali, tepat banget. Meskipun kita nggak lagi berhadapan sama singa, software purba itu masih berjalan di latar belakang otak kita. Dorongan untuk diterima secara sosial, untuk menghindari rasa malu, itu masih jadi penggerak utama perilaku kita. Di level bawah sadar, rasa malu dan penolakan itu masih terasa seperti ancaman kematian. Oke, jadi kita semua punya software purba ini ya di otak kita. Tapi kan nggak semua orang reaksinya sama persis. Ada yang dicuekin dikit langsung hancur, ada yang lebih tahan banting. Pasti ada pengaruh dari instalasi awal kita kan? Pengalaman masa kecil maksud saya. Tentu, disinilah ilmu kelekatan atau attachment science berperan. Cara kita berinteraksi dengan pengasuh waktu bayi, itu kayak mencetak fondasi untuk semua hubungan kita di masa depan. Bayangin deh, seorang bayi yang kebutuhannya sering diabaikan. Dia nangis karena lapar atau butuh dipeluk, tapi nggak ada yang datang. Terus dan terus begitu. Anak itu pasti belajar sesuatu yang menyedihkan ya? Dia belajar sesuatu yang traumatis, bahwa menyuarakan kebutuhan itu sia-sia, atau bahkan berbahaya. Emosinya nggak valid. Dari sinilah lahir keyakinan-keyakinan bawah sadar yang kebawa sampai dewasa. Keyakinan seperti apa itu? Kayak, aku nggak pantas dicintai, orang lain pasti akan ninggalin aku, atau aku nggak boleh merepotkan orang lain. Para psikolog biasanya mengelompokkan ini jadi 5 luka emosional utama dari masa kecil. Ada luka pengabaian yang bikin kita takut banget ditinggalin, lalu luka penolakan yang bikin harga diri kita rendah, ada luka pengkhianatan, bikin kita susah banget percaya sama orang, terus luka ketidakadilan yang bikin kita ngerasa dunia ini nggak adil sama kita, dan terakhir, luka penghinaan yang bikin kita sensitif banget kalau merasa direndahkan. Wah, pas Anda nyebutin 5 luka itu, rasanya kayak lagi checklist pribadi, kayaknya hampir semua orang punya setidaknya 1 atau 2 dari daftar itu ya. Dampaknya di kehidupan dewasa pasti kelihatan banget. Jadi suka people pleasing, nggak enakan, susah bilang enggak, takut dekat sama orang. Betul sekali. Dan dalam kasus ekstrim, ini bisa jadi kondisi yang disebut Rejection Sensitive Dysphoria atau RSD. Ini sering banget ditemukan pada orang dengan ADHD. Dan ini bukan lagi sekedar sedih karena ditolak. RSD ini jadi kayak semacam alergi super parah terhadap penolakan gitu. Kalau orang biasa mungkin cuma bersin-bersin, penderita RSD bisa langsung shock anafilaksis secara emosional. Bisa dibilang begitu. Bagi mereka, penolakan bahkan yang cuma sebatas persepsi, misalnya temen nggak bales chat, itu bisa terasa sebagai sakit emosional yang luar biasa hebat. Rasanya, tak tertahankan. Reaksinya, bisa tiba-tiba mood anjlok drastis, meledak marah atau nangis, atau malah jadi takut banget mencoba sesuatu karena takut gagal dan ditolak. Saya jadi mikir luka-luka ini kan universal ya. Tapi di konteks budaya kayak di Indonesia yang komunal banget dan anti konflik, apa dampaknya jadi lebih parah? Soalnya kita kayak nggak punya izin sosial buat bilang enggak atau itu nyakitin aku. Nah, ini nih yang khas Indonesia banget. Kita punya budaya kolektivisme yang kuat banget, di mana keharmonisan kelompok itu nomor 1. Dari situ lahirlah konsep tidak enakan dan budaya manut atau patuh. Lingkungan sosial kita sangat menghargai orang yang bisa menghindari konflik. Jadi, daripada jujur dan berisiko bikin orang lain gak nyaman, kita lebih milih mendem perasaan sendiri. Akhirnya jadi bom waktu. Tepat. Ini kelihatan di mana-mana. Orang khawatir dihakimi lingkungan karena pernah salah, atau minder karena status sosialnya beda, akhirnya memilih diam. Pola budaya untuk menghindari penolakan secara langsung ini, menurut kerangka seperti dimensi Hofstede, memang diwariskan turun-temurun. Dan ada efek sampingnya ya? Ada. Budaya manut yang berlebihan bisa menumpulkan pemikiran kritis. Orang jadi lebih milih main aman daripada menyuarakan ide yang beda.
karena takut dianggap nggak sopan atau melawan arus. Oke, kita udah ngerti biologinya, evolusinya, sampai kebiasaan budaya yang bikin kita makin rentan sama rasa sakit ini. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja sama settingan pabrik ini dan terus hidup dalam ketakutan? Jawabannya bukan pasrah, tapi membangun sesuatu yang namanya emotional courage atau keberanian emosional. Ada definisi bagus dari Peter Bregman. Dia bilang, keberanian emosional itu adalah kesediaan untuk merasakan segalanya. Kesediaan untuk merasakan segalanya. Kalau Anda siap dan bersedia merasakan tidak nyaman, gagal, malu, atau bahkan sakitnya ditolak, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda. Rasa takut itu nggak lagi jadi penjara. Ini nyambung banget sama penelitiannya Brené Brown soal kerentanan atau vulnerability. Brené Brown? Kita sering salah kaprah, nganggap kerentanan itu kelemahan. Padahal, kata Brown, kerentanan itu justru inti dari keberanian. Nggak ada orang berani yang nggak sedang berada dalam posisi rentan. Mengakui kita nggak tahu, mencoba hal baru, bilang aku cinta kamu duluan, semua itu butuh keberanian karena kita membuka diri pada kemungkinan ditolak. Dan ini bukan cuma konsep di awang-awang kan? Ada kebiasaan-kebiasaan praktis yang bisa dilatih. Saya baca ada 7 kebiasaan yang menarik. Pertama, mulai pakai kalimat saya merasa daripada kamu bikin aku. Ini mengubah tuduhan jadi ekspresi diri. Itu kunci. Kedua, mampu mendampingi orang lain yang lagi ngerasain emosi sulit tanpa buru-buru pengen memperbaiki masalahnya. Cukup hadir dan mendengarkan. Ketiga, merangkul ketidakpastian. Keempat, mempraktekkan self-compassion. Kelima, sadar mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak. Keenam, berani membuat batasan pribadi. Dan ketujuh, bertindak berdasarkan nilai, bukan perasaan sesaat. Betul. Dari 7 itu, saya mau garis bawahi yang soal self-compassion atau belas kasihan pada diri sendiri. Itu fondasinya. Menurut peneliti Kristin Neff, ada 3 unsur. Pertama, berbaik hati pada diri sendiri saat gagal, bukan malah maki-maki diri sendiri. Susah itu. Susah banget. Kedua, menyadari bahwa penderitaan dan kegagalan itu bagian dari pengalaman jadi manusia, kita nggak sendirian. Dan ketiga, mindfulness, yaitu bisa mengamati perasaan sulit tanpa hanyut di dalamnya. Dari 7 itu, yang nomor 4 soal self-compassion kayaknya paling jadi PR buat kita ya. Kita jauh lebih gampang maafin kesalahan teman daripada kesalahan diri sendiri. Sama nomor 6, soal bikin batasan. Wah, di budaya tidak enakan kita, itu rasanya kayak dosa besar. Padahal itu penting banget buat kesehatan mental. Sangat penting. Membangun keberanian emosional itu proses ya, bukan tujuan akhir. Dimulai dengan langkah-langkah kecil, kayak berani bilang tidak untuk hal sepele atau mencoba memvalidasi perasaan sendiri saat merasa sakit hati. Jadi, kita udah menempuh perjalanan yang dalam sekali ya hari ini. Dari melihat sirkuit otak yang memproses penolakan kayak luka fisik, ngerti kenapa evolusi bikin kita begini, ngenalin jejak luka masa kecil, sampai melihat gimana budaya tidak enakan memperkuatnya, dan akhirnya kita menemukan jalan keluarnya, membangun keberanian dari dalam. Dan pada akhirnya, pesan utamanya adalah nilai diri Anda itu tidak ditentukan oleh diterima atau tidaknya Anda oleh orang lain. Nilai Anda datang dari cara Anda menerima diri Anda sendiri. Penolakan itu akan selalu ada sebagai bagian dari hidup, tapi itu tidak pernah mendefinisikan siapa Anda. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sekarang kita tahu secara biologis dan psikologis betapa nyatanya rasa sakit akibat penolakan bagi semua orang. Bagaimana jika dalam setiap diskusi atau bahkan perdebatan kita punya tujuan baru, bukan lagi untuk menang atau membuktikan kita benar, tapi untuk memastikan orang di hadapan kita, meskipun kita tidak setuju dengannya, tetap merasa didengar dan dihargai sebagai manusia. Kira-kira percakapan seperti apa yang akan terjadi?